Bab 1719. Tepat di belakangmu. Warrior yang kaget, dia tidak menyangka wanita di depannya tahu bahwa ada harta karun di tubuhnya. Warrior yang menatap wanita berbaju merah untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Wanita itu menunjuk ke matanya, "Aku melihatnya." "Bagaimana kamu melihatnya?" Warrior yang bertanya. Wanita itu berkata, "Aku lahir dengan mata yang berbeda dan dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat banyak orang. Kekuatan kamu tidak dapat membunuhnya, tetapi harta di tubuh kamu dapat, aku dapat merasakannya, sangat kuat sekali." Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingin membunuhnya, lebih baik kamu biarkan orang lain membantumu." Wanita itu berkata, "Begitu segelnya dicabut, kalian harus mati. Kalau begitu aku akan lari." Warrior yang berkata, "Aku tidak bisa mengalahkannya, memang aku tidak bisa kabur cepat." Wanita itu menatap langsung ke arah warrior yang, jika dia keluar, banyak orang di luar yang akan mati. Warrior yang berkata, "Aku tidak bisa mengurus ini. Aku tidak ingin mengurus orang lain, aku hanya perlu mengurus diri sendiri dan kerabat aku." Ayah wanita ini, keberadaan apa itu? Seorang kultivator kuno. Dia berasal dari era yang sama dengan lelaki tua berjubah Tao, meskipun lawannya tidak sekuat lelaki tua berjubah Tao, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Hal utama adalah, mengapa dia harus membunuh dia? Menyelamatkan dunia. Selamatkan hantu. Dia tidak lupa bahwa sebelum ini, berapa banyak orang di dunia yang menginginkan kepalanya. Jadi, biarkan orang lain melakukan hal hebat untuk menyelamatkan dunia. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit, "Kamu terlalu berdarah dingin." Warrior yang terkekeh ringan, "Nona, kemampuan apa yang dimiliki, apa yang dilakukan, kekuatan ayahmu pasti jauh lebih unggul dariku. Aku pergi membunuhnya, cek, aku takut tidak ada jalan kembali dalam segala kemungkinan. Jadi, urusan ini, kamu harus mencari orang lain yang cakap." Wanita itu mengangguk kecil, "Jangan dipaksakan. Hanya saja ada banyak harta karun di tempat ayahku, bukankah kamu menginginkannya?" Warrior yang berkata sambil tersenyum, "Aku ingin, tapi nyawa lebih penting." Wanita itu terdiam untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Bagaimana dengan ini? Bantu aku sedikit, dan aku akan memberimu satu harta." "Harta apa?" tanya warrior yang. Wanita itu membalik tangan kanannya, dan sepotong perangkat lunak berwarna merah darah muncul di tangannya. "Benda ini, yang disebut pelindung darah, jika kamu memakainya, itu dapat diintegrasikan dengan darah kamu, dan benda ini dapat menahan serangan dari master alam alami tingkat kelima. Kamu hanya perlu membantu aku sedikit dan itu menjadi milikmu." Mampu menahan serangan alam alami tingkat 5. Harus mengatakan, warrior yang sedikit tergoda. Namun, dia tidak kehilangan akal. "Bantu kamu melakukan apa?" tanya warrior yang. "Ikutlah dengan aku ke kota Sui." Wanita itu berkata, "Di sana, ada sesuatu yang ditinggalkan oleh ayah aku ingin mengambilnya, jika dia keluar dan mengambilnya, di alam semesta kelas tengah ini, aku takut benar-benar tidak ada orang yang bisa menghentikannya." "Begitu saja," kata warrior yang. Wanita itu mengangguk, "Itu saja." Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Oke, aku setuju." Wanita itu melirik warrior yang, lalu menjentikkan jarinya, dan armor darah itu terbang tepat di depan warrior yang. Warrior yang tertegun, lalu berkata, "Ini untukku. Apa kamu tidak takut aku akan menyesalinya?"
Wanita itu berkata, aku yakin kamu bukan orang seperti itu. Warrior yang menyimpan pelindung darah di depannya, ragu-ragu, dan kemudian berkata, sebenarnya, terkadang aku benar-benar orang seperti itu. Kelopak mata wanita itu berkedut, tetapi dia tidak berbicara. Warrior yang tidak menolak, dan langsung berkata, bagaimana cara menggunakannya? Teteskan setetes darah, kata wanita itu. Warrior yang mengangguk, lalu menjentikkan jarinya, dan setetes darah meresap di pelindung darah. Segera, pelindung darah bergetar. Setelah beberapa saat, warrior yang merasa ada semacam koneksi antara dirinya dan pelindung darah. Segera, pikiran warrior yang bergerak, dan dalam sekejap, pelindung darah langsung masuk ke tubuhnya, dan kemudian, lapisan darah tipis muncul di seluruh tubuhnya. Warrior yang menyentuhnya dengan tangannya dan menemukan bahwa itu sangat lembut, halus dan nyaman. Dia memandang Linaku, ayo, tusuk aku. Linaku ragu-ragu, lalu menikam dada warrior yang dengan pedang. Dentang. Dengan suara nyaring, Linaku langsung terhempas beberapa meter oleh gempa. Pelindung darah di tubuh warrior yang tidak rusak. Bagus. Warrior yang sangat gembira, karena ketika Linaku barusan menikamnya dengan pedang, dia tidak merasa shock. Seolah-olah pedang lawan tidak mengenainya. Pada saat ini, wanita berbaju merah tiba-tiba berkata, meskipun baju besi ini bagus, yang terbaik adalah menggunakannya dengan hemat. Kenapa? Warrior yang bertanya-tanya. Wanita berbaju merah berkata, jika kekuatan lawanmu terlalu kuat untuk menahan armor ini, kekuatan itu akan langsung merusak pembuluh darahmu. Tepatnya, itu adalah pembuluh darah seluruh tubuhmu. Setelah armor ini tidak bisa menahan kekuatan lawan, kekuatan itu akan menghancurkan pembuluh darahmu. Karena armor ini terhubung ke pembuluh darahmu, kamu harus tahu apa artinya menghancurkan pembuluh darah. Warrior yang mengangguk, aku akan memperhatikannya. Wanita berbaju merah mengangguk dan berkata, ayo pergi. Pergi sekarang, kata warrior yang. Pergi sekarang. Wanita berbaju merah berjalan keluar dari aula setelah berbicara. Warrior yang dan Linaku saling berpandangan, dan setelah terdiam sesaat, warrior yang berkata, Nonaku, lebih baik kamu keluar. Keluar. Pada saat ini, wanita berbaju merah tiba-tiba berkata, jangan pikirkan itu. Dia tidak bisa keluar. Kenapa? Warrior yang dan Linaku menatap wanita berbaju merah itu. Wanita berbaju merah berkata dengan lembut, jika mereka bisa keluar, mayat busuk dan mayat berdarah ini sudah lama keluar. Apakah kamu pikir mereka ingin tinggal di kandang besar ini? Tidak, mereka ingin keluar lebih lama daripada orang lain. Kenapa tidak bisa keluar? Warrior yang bertanya lagi. Wanita berbaju merah berkata, Gunung Sui, kamu bisa masuk tetapi tidak keluar. Di sini, ada dua formasi, satu diciptakan oleh ayahku saat itu, dan yang lainnya diciptakan oleh lelaki tua berjubah Tao, semuanya untuk membatasi mayat dan orang berdarah keluar dari sini. Jika kamu ingin menghancurkan formasi ini, dengan segala hormat, bahkan jika kalian berdua mencapai alam alami tingkat kelima juga tidak sanggup. Setelah berbicara, wanita itu berhenti berbicara dan berjalan keluar dari aula dengan cepat. Mendengar kata-kata wanita itu, wajah mereka berdua masam. Terutama warrior yang, dia tidak bisa lama-lama di sini. Setelah lama terdiam, warrior yang berkata, ikuti dia mungkin punya cara untuk keluar. Setelah selesai berbicara, warrior yang dan Linaku mengikuti wanita berbaju merah itu. Segera, mereka bertiga meninggalkan kota, dan di luar kota,
ada beberapa mayat manusia. Mayat-mayat ini adalah kelompok orang yang mengikuti Gerry Ying sebelumnya, tetapi Gerry Ying tidak ada di antara mereka. Dengan berjalan, jangan terbang, kata wanita berbaju merah. Kenapa? Tanya warrior yang. Wanita berbaju merah itu berjalan pergi, gunakan energi hitam, mayat busuk itu akan merasakannya. Mayat busuk itu tidak takut padamu. Tanya warrior yang. Kenapa mereka takut padaku? Wanita berbaju merah itu menatap warrior yang, lalu dia terus berjalan. Warrior yang bertanya balik, mengapa mayat-mayat berdarah itu tidak menyakitimu? Wanita berbaju merah berkata, mayat darah masih memiliki sedikit kebijaksanaan. Mereka takut pada ayahku, jadi mereka tidak berani menyakitiku. Dan mayat busuk ini, mereka tidak memiliki kebijaksanaan. Singkatnya, kalian jangan gunakan energi hitam. Selama tidak ada fluktuasi energi hitam, mereka tidak akan merasakan kalian, dan bahkan jika mereka merasakannya, mereka tidak akan menyakiti kalian. Mendengar itu, warrior yang tersenyum kecut, mengetahui hal ini, dia tidak perlu sengsara sebelumnya. Dengan cara ini, ketiganya berjalan menuju kota Sui. Harus mengatakan bahwa dalam perjalanan, warrior yang dan Linaku sedikit ketakutan karena terlalu banyak mayat busuk di sekitar. Akan menjadi bencana bagi galaksi Bima Sakti alam semesta kelas tengah jika semua mayat busuk ini keluar, kecuali 8 keluarga raksasa bergandengan tangan. Jika tidak ada cara untuk menangani mayat busuk ini. Itu terlalu banyak, kulit kepalanya terasa mati rasa hanya dengan melihatnya. Wanita berbaju merah itu tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak melihat mayat busuk. Meskipun mereka berjalan, mereka bertiga bukan orang biasa, jadi kecepatan mereka bertiga sangat cepat. Saat ini baru menjelang subuh, gelap gulita di sekelilingnya, warrior yang memiliki hukum kegelapan, jadi dia tidak takut gelap, tetapi kegelapan di sekitar sedikit tidak normal karena kesadaran ilahi tidak bisa menyebar. Sekarang, kesadaran ilahinya hanya bisa merasakan hal-hal dalam jarak 500 kaki di sekitarnya. Dan 500 kaki jauhnya, dia tidak tahu apa-apa. Ini adalah energi mayat. Wanita berbaju merah menjelaskan, di sekelilingnya banyak mayat yang tidak terlihat, dan mayat-mayat ini dapat menghalangi kesadaran ilahi manusia. Kamu dapat melihat dalam jarak 500 meter, itu sudah menantang langit. Jika kamu tidak percaya padaku, tanya wanita di sebelah kamu, dia mungkin tidak merasakan bahkan 10 meter. Warrior yang memandang Linaku, yang juga menatapnya saat ini, dan berkata, bisakah kamu merasakan lingkungan dalam jarak 500 kaki? Warrior yang mengangguk. Linaku menatap warrior yang dalam-dalam, sungguh monster. Warrior yang menatap wanita berbaju merah, bagaimana denganmu? Apakah kamu orang normal, atau mayat berdarah? Dia ingin menanyakan pertanyaan ini untuk waktu yang lama. Karena dia merasa bahwa wanita di hadapannya sangat tidak normal. Wanita berbaju merah itu berhenti, lalu menatap warrior yang, bagaimana menurutmu? Warrior yang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Wanita berbaju merah itu mengalihkan pandangannya dan terus berjalan ke depan. Warrior yang melirik wanita itu, lalu disusul Linaku. Bahkan, dia sedikit menyesal setuju untuk membantu wanita itu. Pada saat ini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin telah menerima banyak masalah. Saat itu, wanita berbaju merah berhenti. Ada apa? Linaku bertanya. Wanita berbaju merah itu melihat sekeliling, lalu berkata dengan lembut, ada yang mengikuti kita.
Mendengar itu, ekspresi Linaku berubah, dan dia langsung waspada. Warrior yang melihat sekeliling, lalu menatap wanita berbaju merah. Aku tidak merasakannya. Pada saat ini, wanita berbaju merah menatap langsung ke arahnya, tepat di belakangmu. Warrior yang bersambung.